Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih bisa kembali belajar nggih. Hari ini kita akan belajar pelajaran tajwid ya. Mohon buku paketnya untuk disiapkan juga ya. Tidak lupa Ustazah sampaikan untuk tetap menjaga kesehatan nggih dan juga menaati protokol kesehatannya ya. Kemudian jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah ya. Nah, ini nanti jika belum pagi ini silahkan Ananda semuanya untuk melaksanakan sholat duha ya. Karena kalau di sekolah biasanya sebelum memulai pelajaran itu kita sholat duha terlebih dahulu ya, setelah berdoa tentunya ya. Setelah berdoa kemudian kita melaksanakan sholat duha nggih. Bagi yang belum silahkan nanti ya melaksanakan dulu sholat duhanya nggih. Nah, sekarang kita lanjut ke pelajaran nggih. Ke pelajaran yang pertama yaitu tentang ilmu tajwid nggih. Sebelum kita mulai pelajarannya, langkah baiknya Anda sekalian untuk tahu tujuan pembelajaran kita itu apa ya. Tujuan pembelajaran dari ilmu tajwid itu apa saja ya. Yang pertama itu semoga nanti setelah selesai pelajaran semuanya bisa memahami makna dari tajwid itu sendiri nggih. Yang kedua, bisa menjelaskan perkembangan dan hukum daripada si ilmu tajwidnya. Kemudian yang ketiga, mengetahui pentingnya keutamaan ilmu tajwid nggih. Dan yang terakhir adalah mengetahui faidah dari mempelajari dan menerapkan ilmu tajwid. Seperti itu ya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Kemudian yang kedua, di sini ada pendahuluan ya, ada pendahuluan. Nah, setiap muslim harus memperhatikan Al-Qur'an Al-Karim ya. Karena apa? Karena ia adalah kalamullah ya, firman dari Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai petunjuk dan pedoman kehidupan manusia ya, yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa kita harus memperhatikan Al-Quran tadi ya? Karena Al-Quran itu tadi ya firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengannya seseorang akan mendapatkan hidayah kepada jalan yang lurus ya. Kemudian bentuk perhatian terhadap Al-Quran itu bisa dengan berbagai cara banyak ya. Salah satunya itu adalah tadi mempelajari ilmu tajwid ya. Iya, kita harus tahu bagaimana cara yang benar dalam membaca Al-Quran seperti itu ya. Itu nomor 1 nggih. Nah, coba kalian berdiskusi dengan orang tua, sebutkan sebagian dari cara memperhatikan perhatian terhadap Al-Quran itu ya. Yang tadi yang pertama saya sebutin tadi dengan cara mempelajari ilmu tajwid ya, untuk tahu bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar seperti itu nggih. Nah, 2, 3, 4-nya nanti silahkan kalian diskusikan bersama orang tua kalian nggih. Kemudian bisa difotokan ke Ustazah sebagai presensi hari ini ya. Kemudian yang kedua, kemudian nanti di sini ada pengertian tajwid ya. Apa itu tajwid tadi ya? Tajwid itu secara bahasa adalah at-tahsin ya, yang artinya membaguskan ya. Contoh ucapannya misalnya sini, aku mentajwidkan sesuatu. Nah, maksudnya kita membaguskan sesuatu itu ya. Nah, tajwid ini nanti membaguskan daripada bacaan seperti itu ya. Kemudian kalau secara istilahnya adalah memberikan kepada setiap huruf haknya. Nanti huruf-huruf itu ada haknya ya, dari sisi makhraj maupun dari sisi sifatnya. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari. Kemudian di sini ada
perkembangan ilmu tajwid ya. Di halaman selanjutnya ada perkembangan ilmu tajwid. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari para sahabat bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam, yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nah, oleh karena itu para sahabat dan orang-orang yang setelah mereka membaca Al-Quran Al-Karim dengan tajwid ya dalam tilawah mereka sebagaimana diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tadi ya dari malaikat Jibril ya, dan tidak perlu melihat kepada kaidah-kaidah nadhariyahnya ya, atau yang kaidah-kaidah yang tertulis ya, seperti itu. Kemudian setelah banyaknya penaklukan negeri-negeri dan negeri-negeri tersebut berada di bawah kekuasaan Islam, banyak orang ajam ya, orang ajam atau di sini adalah orang-orang non-Arab ya yang masuk ke dalam Islam, sehingga bahasa orang ajam bercampur dengan bahasanya orang Arab ya, dan dari situlah tersebar kesalahan-kesalahan pengucapan dalam lisan dalam lisan Arab itu ya. Nah, oleh karena itu para ulama bersungguh-sungguh untuk menjaga kitabullah daripada kesalahan tadi ya. Nah, dari sinilah mereka meletakkan kaidah-kaidah tajwid yang dapat dijadikan pedoman para qori atau pembaca Al-Qur'an nggih. Qori itu adalah pembaca Al-Qur'an ketika membaca Al-Qur'an. Nah, dari yang pertama kali meletakkan dasar kaidah-kaidah ilmu tajwid itu adalah para ulama qurra namanya nggih, dan ulama bahasa Arab sejak abad kedua Hijriah ya, kedua setelah Nabi hijrah. Nah, di situ ada latihan soal yang kedua. Ini ya jawabannya. Di situ ada dari pembahasan di atas tadi, sebutkan secara ringkas sebab-sebab munculnya ilmu tajwid. Nah, ini ya, sebab-sebab munculnya ilmu tajwid. Silahkan kalian bisa tulis di situ ya, langsung di buku paket boleh ya. Yang pertama adalah tadi ya, Rasulullah SAW mengajarkan para sahabatnya ya, yaitu bacaan Al-Quran sebagaimana yang diajarkan oleh si malaikat Jibril okay? Sehingga tidak perlu melihat kaidah nadhariyahnya yang tadi ya sebabnya. Kemudian yang kedua, banyaknya orang azam tadi ya, atau orang non-Arab yang masuk Islam sehingga bahasa orang ajam bercampur dengan bahasa orang Arab. Nah, jadi tersebarlah kesalahan-kesalahan pengucapan dalam lisannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah karena kesalahan tadi para ulama itu bersungguh-sungguh untuk menjaga kitabullah atau Al-Quran tadi ya dari kesalahan-kesalahan, maka mereka langsung meletakkan kaidah-kaidah tajwid yang dapat dijadikan pedoman bagi para qori atau para pembaca Al-Quran ketika membaca Al-Qurannya. Seperti itu nggih. Ini adalah sebab-sebab munculnya daripada ilmu tajwid ya. Silahkan Anda sekalian menulisnya ya di latihan soal yang kedua. Nah, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Dari mana sih sumber ilmu tajwid? Nah, sumber ilmu tajwid ini bersumber dari bacaan Rasulullah SAW dan juga para sahabat, tabi'in, dan para ulama ahli qiraah ya. Sahabat tadi udah Ustadzah jelaskan di pelajaran hadis nanti ya. Pelajaran hadisnya itu ada makna sahabat itu yang bertemu langsung dengan Rasulullah dan belajar langsung dengan Rasulullah, sedangkan tabi'in ini adalah yang belajar atau bertemu langsung dengan para sahabat gitu ya. Kemudian apa sih hukum dari mempelajari ilmu tajwid ini? Hukumnya itu adalah fardu kifayah. Apa fardu kifayah itu, Ustazah? Fardu kifayah itu adalah kifayah itu maksudnya wajib ya. Tapi jika ada seorang muslim yang sudah mempelajarinya, itu gugur untuk muslim yang lainnya. Tapi sebaiknya semua muslim itu mempelajari ilmu tajwid ini ya, karena untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik ya. Karena jika dia mempelajari Al-Quran dengan baik, pahalanya pasti akan lebih banyak seperti itu nggih. Nah, adapun untuk mengamalkannya, maka hukumnya adalah wajib ya atas setiap orang yang mampu untuk berusaha mengeluarkan huruf-huruf dan bacaannya gitu ya. Kalau mengamalkannya itu wajib nggih bagi semua orang yang mampu ya, yang mampu dan
untuk berusaha melakukan huruf-huruf dan bacaannya dengan bacaan yang benar. Tidak boleh ada kesalahan dan perubahan dalam membaca Al-Qur'an. Seperti itu ya. Nah, sampai sini dulu ya pembelajaran tajwid hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pembelajaran selanjutnya. Tadi ya, tugasnya itu kalian berdiskusi dengan orang tua kalian. Apa itu bentuk perhatian terhadap Al-Quran? Tadi ya Ustazah sudah menyebutkan satu. Silahkan kalian tambahkan lagi yang tiganya ya. Untuk yang latihan 2 tadi sudah kita isi bersama-sama. Oke, begitu dulu ya. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan atas semangatnya ya dalam pelajaran hari ini. Barakallahu fikunna. Ustazah tutup dulu pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.